Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikswan Andrian Ferry Saputro, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Visi dari program studi Pendidikan Bahasa Jepang adalah menjadi pusat pengembangan keilmuan di bidang pendidikan bahasa Jepang yang unggul dan adaptif terhadap inovasi teknologi, berorientasi pada penguatan kompetensi profesional pendidik, peneliti, konsultan, dan konten kreator pembelajaran, serta berkontribusi pada pengembangan edupreneurship berbasis kearifan lokal untuk mendukung daya saing global. Untuk mendukung wawasan kearifan lokal mahasiswa, program studi pendidikan bahasa Jepang melaksanakan mata kuliah budaya Banyumasan. Mata kuliah budaya Banyumasan merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengajarkan bentuk, makna, dan fungsi budaya Jawa, serta kaidah-kaidah berbudaya Jawa Banyumasan yang baik dan benar, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menerapkannya dalam kebiasaan, baik dalam lingkup formal dan non-formal terkait dengan pelestarian kearifan lokal budaya Banyumasan. Capaian pembelajaran mata kuliah budaya Banyumasan ialah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis keberagaman budaya Banyumasan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis wujud, bentuk, unsur, dan fenomena dalam budaya Banyumasan. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan budaya Banyumasan. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi upaya pelestarian kearifan lokal budaya Banyumasan. Dan yang kelima, mampu mengidentifikasi upaya-upaya pengembangan budaya Banyumasan sebagai potensi wisata budaya. Materi-materi pada mata kuliah budaya Banyumasan ialah yang pertama, mendeskripsikan kondisi fisik Kabupaten Banyumas, kemudian menjelaskan tentang sejarah Banyumas. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang kedudukan upaya Banyumas dalam kebudayaan Jawa. Kemudian yang keempat, membahas tentang bahasa ngapak Banyumasan. Kemudian membahas tentang wujud dan juga jenis seni budaya yang ada di Banyumas. Kemudian menjelaskan tentang penulisan aksara Jawa. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan tentang sistem religi dan juga kepercayaan masyarakat Banyumas. Yang kedelapan, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang terdapat di dalam budaya Banyumas. Kemudian yang kesembilan, membahas tentang batik sebagai khasanah budaya Banyumas. Guna menyampaikan tentang produk kuliner yang ada di masyarakat Banyumas. Dan yang terakhir, membahas tentang potensi wisata yang ada di Banyumas. Mata kuliah budaya Banyumasan ini dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan dan juga model ini dipilih untuk mendukung interaktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terjadi di tengah masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan ialah metode pembelajaran SAVI atau Siomatik, Auditory, Visual, dan Intelligence. Kemudian sarana pembelajaran atau alat bantu pembelajaran yang digunakan ialah yang pertama LMS LDIRU untuk mengakses setiap pertemuan pembelajaran, kemudian personal YouTube dari dosen yakni Gara-Gara Guru. Kemudian yang ketiga, aplikasi pembelajaran multimedia interaktif yang telah didaftarkan pada hak kekayaan intelektual dengan judul Pasinaon Ringgit Wacucal atau Pasinaon Ringgit Wayang. Kemudian selanjutnya aplikasi Teraversa yang digunakan untuk presensi mahasiswa. Kemudian buku ataupun modul ajar budaya Banyumasan dan juga LKM atau lembar kegiatan atau lembar kerja mahasiswa. Penilaian pada mata kuliah budaya Banyumasan ini dilaksanakan dengan bentuk tes dan non-tes. Penilaian dilaksanakan secara individu dan kelompok. Adapun bobot pembagian skor penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Penilaian kuis sebesar 10%,
penilaian tugas sebesar 10%, penilaian ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan PJBL 50%. Marilah kita simak bersama-sama pelaksanaan pembelajaran mata kuliah budaya Banyumasan pada pertemuan keempat yang membahas tentang seni pertunjukan wayang sebagai wujud budaya Banyumasan. Selamat menyaksikan. Surem surem tewang korokingken lir mangok swo kang layon denyo ilang memanise watanan niro layon kumal kucep rahnyo martahayu kabuko kanthi santi sesantining kamulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan teman-teman pada pertemuan kita pada mata kuliah budaya Banyumasan. Hari ini adalah pertemuan keempat. Teman-teman, kabarnya hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya pun juga dalam keadaan yang sehat. Ada yang hari ini tidak bisa hadir pada perkuliahan kita. Siapa? Nayaka. Nayaka tidak hadir hari ini. Kenapa? Sakit demam, flu, pilek, flu. Kita doakan bersama-sama semoga Nayaka segera diberikan kesembuhan. Dan tolong diinformasikan kepada Nayaka untuk nanti dapat mengunggah surat keterangan sakitnya sebagai bukti bahwa hari ini tidak dapat masuk karena sakit. Dan untuk teman-teman yang hari ini hadir, silakan dapat mengakses teravirsanya masing-masing untuk dapat melakukan aktivitas presensi karena hari ini sudah saya jadwalkan. Minasan tentu masih ingat aktivitas pada pembelajaran ketiga yang lalu? Masih ingat? Masih ingat? Ya, kita membahas tentang apa pada pembelajaran yang lalu? Bahasa Ngapak ataupun bahasa Banyumasan. Jika ada minasang yang kemudian kesusahan mencari materi atau informasi tentang bahasa Ngapak, tidak perlu khawatir, kan sudah menyiapkan video pembelajaran di dalam YouTube saya, Gara-Gara Guru YouTube channel. Untuk setiap materi sudah saya unggah di dalam Gara-Gara Guru tersebut, termasuk juga pada pembelajaran hari ini. Dan juga minasang dapat mengaksesnya pada Eldiru. Setiap pertemuan sudah saya sesuaikan. Nah, pada hari ini seperti yang tadi sudah saya awali bersama-sama, kita akan membahas tentang wayang, wujud budaya berupa wayang kulit. Capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat pada penokohan wayang sebagai wujud eksistensi budaya Banyumas. Kemudian yang kedua, penilaian akan dilaksanakan secara penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Penilaian individu nanti akan kita laksanakan bersama-sama melalui kuis. Kita akan games atau melakukan permainan bersama-sama dengan menggunakan media Kahoot. Kemudian nanti kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana wujud-wujud nilai karakter yang ada di dalam wayang kulit. Minasang ataupun teman-teman tercinta, saya membawa dua tokoh wayang. Ada yang tahu ini tokoh wayang siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rama dan juga Sinta. Apa yang kalian tahu tentang tokoh wayang Rama dan Sinta? Kisah cinta di antara Rama dan juga Sinta, yang kisah cintanya itu terangkum di dalam cerita Ramayana. Ya, benar sekali.
Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kebudayaan wujud budaya berupa wayang kulit. Bahwa pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan pertama, kita sama-sama membahas bahwa budaya itu merupakan salah satu wujud karya, cipta, dan juga rasa dari manusia ataupun makhluk hidup. Ya. Kemudian ada 3 wujud budaya. Masih ingat apa saja 3 wujud budaya itu? Gagasan dan juga artefak. Nah, gagasan merupakan wujud budaya yang berupa ide atau ilmu pengetahuan. Kemudian aktivitas merupakan wujud budaya yang berupa kegiatan ataupun aktivitas. Kemudian artefak ataupun benda merupakan wujud budaya yang ada fisiknya. Salah satunya adalah wayang. Dan hari ini kita akan semakin lebih mendalami lagi siapa saja tokoh ataupun karakter wayang yang ada di cerita Ramayana, dan juga kita akan menggali nilai-nilai karakter yang ada di dalam cerita wayang Ramayana. Saya akan menyampaikan bahwa wayang kulit merupakan salah satu wujud dari kebudayaan yang sifatnya artefak ataupun benda. Dan sudah saya siapkan satu media pembelajaran tentang wayang, di mana media pembelajaran ini alhamdulillah sudah terdaftar pada hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hari ini rekan-rekan ataupun teman-teman akan mempelajari tentang cerita wayang ataupun karakter wayang. Sudah siap teman-teman? Oke. Nah, di dalam multimedia interaktif ini, teman-teman bisa belajar secara mandiri di rumah masing-masing ataupun di kos masing-masing untuk belajar tentang siapa saja karakter, dan nanti akan ada juga cerita wayang yang ada di dalam media pembelajaran tersebut. Hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh wayang dalam cerita Ramayana. Kita belajar Ramayana ada 7 babak ataupun 7 kanda, ya, dimana babak pertama sampai dengan babak ke-7 itu merupakan kisah perjalanan antara Rama dan juga Sinta. Secara lebih lengkap, minasang ataupun teman-teman nanti bisa membuka media interaktif ini di rumah ataupun kos masing-masing. Kemudian ada siapa saja tokoh-tokoh di dalam cerita wayang Ramayana. Teman-teman bisa membuka pada unsur-unsur cerita wayang, di mana ada 2 tokoh ataupun karakter, protagonis dan juga antagonis. Ya, apa itu protagonis? Tokoh yang memiliki karakter yang baik, sedangkan antagonis tokoh yang memiliki karakter yang baik. Ada siapa saja di dalam tokoh protagonis? Ya. Kemudian Dewi Sinta, ada Lesmana, ya. Dewi Sinta sudah disebutkan, kemudian Prabu Dasarata, Jatayu, Anoman, Kumbakarna, Wibisana, ya. Kemudian sedang Subali, ya. Kemudian untuk karakter dengan paraga antagonis ataupun tokoh antagonis ada siapa saja? Pasti tahu, ya. Dasamuka atau Rahwana. Kemudian ya Dewi Kekayi, Kalamarica,
Indra J. Nah, apakah minasang tahu kenapa kemudian saya menggolongkan ada karakter protagonis dan juga antagonis? Berdasarkan cerita yang ada di dalam cerita Ramayana. Ada yang berupaya untuk menjatuhkan, ada yang berupaya untuk menolong orang yang lain, dan itu sangat relevan pada kehidupan kita saat ini. Kita berdampingan dengan orang-orang yang baik dengan kita dan juga dengan orang-orang yang mungkin punya maksud yang tidak baik dengan kita, dan ternyata kita bisa mengambil nilai karakter itu pada cerita wayang ya, salah satunya adalah Ramayana. Teman-teman, setelah mengenal tokoh ataupun karakter protagonis dan juga antagonis, kemudian ada 3 wujud budaya, saya akan mengajak teman-teman untuk dapat melakukan evaluasi diri, siapkan gawainya ataupun alat komunikasinya. Saya akan mengajak teman-teman untuk membuka Kahoot. Silahkan membuka Kahoot. Kahoot ini nanti akan berisi 7 pertanyaan. 7 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi tentang wujud budaya dan juga nilai karakter yang ada di dalam cerita pewayangan Ramayana. Oke, kita akan awali. Sudah terdaftar semuanya, minasang atau teman-teman? Sudah ya? Oke. Silahkan. Nanti akan terlihat skornya. Ya, pertanyaan ada di depan, akan terlihat skornya. Wow, ada 8 yang kemudian menjawab benar. Selanjutnya, bersiap. Ya, ternyata yang nomor 1 adalah Adnan. Wow. Kemudian selanjutnya, ya silakan disimak pertanyaannya. Nanti skornya terakhir akan jumlah siapa yang nomor 1. Ya, ternyata betul semuanya. Kemudian selanjutnya, ya semuanya. Ya ada yang salah 1. Oke, masih Adnan mengungguli. Ya luar biasa Adnan. Kemudian ada disusul Mahes dan juga Ridwan. Kita soal berikutnya. Ya, masih ada yang kurang beruntung 1. Kita lihat dulu siapa yang memimpin. Ya, ternyata masih Adnan. Ya, Mas Adnan. Ya. Kemudian selanjutnya. Iya, ada 8 ya yang menjawab benar. Siapa yang masih mengungguli? Ternyata Adnan masih unggul. Luar biasa Mas Adnan. Tipis ya. Boleh, kita lanjutkan lagi. Wah, ternyata ini imbang ya. Ada yang menjawab beberapa, ada yang menjawab salah. Oke, nanti kita bisa evaluasi bersama-sama. Ternyata Adnan masih mengungguli ya, luar biasa. Ini skor terakhir, soal terakhir. Soal terakhir. Iya. Ya, ternyata betul semuanya. Kita akan memberikan penghargaan gitu ya kepada siapa yang nanti juara 1 bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Nomor 3 ada Mahes. Kemudian nomor 2 ada Ari, dan yang pertama kita berikan tepuk tangan yang meriah adalah Adnan. Luar biasa. Ya, teman-teman, hari ini sudah kita pelajari bersama-sama tentang wujud budaya dan juga nilai-nilai karakter yang ada di cerita wayang Ramayana. Setelah ini, setelah penilaian individu, silakan teman-teman bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk dapat mendiskusikan karakter-karakter yang ada di dalam cerita wayang Ramayana. Ada 4 kelompok yang sudah saya bagi sesuai dengan pertemuan pertama dulu, sesuai dengan nama tempat di
Banyumas juga gitu ya, ada 4. Ada yang mendapatkan kelompok Purbalingga, silahkan. Kemudian kelompok Cilacap, silahkan. Kemudian kelompok ketiga ada Banjarnegara, dan juga kelompok 4 ada kelompok Kebumen. Silahkan dapat berdiskusi dan juga bersama dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan siapkan cerita wayang untuk nanti dapat teman-teman analisis bersama-sama nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita wayang tersebut. Kelompok kedua, kemudian kelompok ketiga, dan juga kelompok keempat. Masing-masing kelompok mendapatkan cerita di mana nanti di dalamnya silahkan dianalisis karakter yang ada dalam cerita tersebut. Untuk kelompok pertama ada Lesmana, silahkan dianalisis karakter Lesmana itu bagaimana. Kemudian kelompok kedua silahkan dianalisis bagaimana karakter Rahwana. Kemudian kelompok ketiga silahkan dianalisis bagaimana karakter Ramawijaya. Dan kelompok keempat silahkan dianalisis bagaimana karakter Dewi Sinta. Yang perlu didiskusikan ialah bagaimana nilai-nilai karakter mereka bisa dicontoh dan juga relevan pada hari ini atau pada zaman ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, silahkan melakukan aktivitas diskusi. Setelah diskusi berlangsung, masing-masing kelompok akan menunjuk rekannya ataupun temannya menjadi juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, selamat berdiskusi. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke, masing-masing kelompok, coba saya kepengen tahu siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Saya, berdasarkan diskusi kelompok Cilacap, kami menyimpulkan bahwa Rahwana ini memiliki watak yang sangat kompleks dan kontradiktif. Ia dikenal sebagai antagonis utama cerita ini. Dia digambarkan sebagai raksasa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan ia digambarkan memiliki sifat-sifat yang contohnya seperti ini, angsara murka. Dia ini digambarkan sebagai sosok yang penuh amarah dan haus kekuasaan, sehingga dia ingin merebut Sinta. Lalu dia juga digambarkan sebagai orang yang sangat arogan. Kesaktiannya dan kekuasaannya ini sampai-sampai saudaranya sendiri ini sampai direndahkan. Lalu serakah dan tamak, Rahwana ini ingin lebih dalam hal harta tahta wanita. Lalu ia digambarkan juga sebagai sosok yang manipulatif dalam penculikan Sinta dari Raden Rama. Ya, kita berikan tepuk tangan yang beri untuk kelompok Cilacap dengan gagasannya tentang tokoh antagonis dari cerita wayang Ramayana, yakni Rahwana. Silakan duduk kembali. Adakah yang memiliki pandangan yang lain tentang tokoh Rahwana ini yang banyak sekali masyarakat mengenal bahwa si tokoh ini karakternya antagonis atau punya karakter yang kurang baik? Ada punya pendapat yang lain mungkin? Saya Sensei izin menanggapi dari kelompok Cilacap tentang Rahwana. Selain sifat yang antagonisnya, Rahwana juga memiliki sifat yang baik. Terutama pertama dia itu cerdas dan kaya akan pengetahuan.
Yang kedua, penyayang. Rahwana itu sangat sayang kepada adik dan ibunya. Terus yang ketiga, Rahwana juga mahir dalam kesenian. Lalu yang terakhir itu, Rahwana sangat menjaga kesucian wanita yang dicintainya. Seperti itu, Sensei. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Purbalingga. Ya. Ternyata di samping ataupun di balik sisi buruk dari tokoh Rahwana yang tadi disampaikan oleh kelompok Cilacap, ternyata ada karakter-karakter baik yang tersimpan di dalam tokoh Rahwana. Dan juga sama, kita akan berhadapan, kita akan berdampingan dengan orang-orang yang mungkin karakternya kurang kita sukai, namun di balik karakter dari orang-orang yang kurang kita suka itu ternyata ada karakter-karakter yang baik juga yang perlu ataupun harus kita terima. Kita bisa belajar dari cerita wayang pada hari ini. Teman-teman, kita berada pada akhir pembelajaran pada hari ini. Boleh ada yang mau menyampaikan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Silahkan. Saya ingin izin menjawab Sensei. Ya, silakan. Untuk itu ada 3 gagasan kalau nggak salah tadi di awal ya. Itu yang pertama ada gagasan ya, ide. Yang kedua ada aktivitas ya, activity. Yang terakhir itu artefak. Iya, benar Betul. sekali. Ada 3 wujud budaya. Iya. Apa saja, teman-teman? Gagasan, aktivitas, dan juga artefak. Kemudian salah satu yang wujudnya artefak adalah wayang. Wayang. Ada 2 karakter wayang dalam Ramayana. Ada karakter apa dan apa? Protagonis dan juga antagonis. Siapa yang punya karakter protagonis? Rama, Wijaya, Sinta, Lesmana, Anoman, Jatayu. Kemudian siapa yang punya karakter antagonis? Rahwana, Kalama, Rica, Indrajit gitu ya, yang merupakan penghuni dari negara Alengka. Ya, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Kita sudah mengenal tentang wujud-wujud kebudayaan. Salah satu diantaranya adalah wujud kebudayaan artefak, yakni wayang Ramayana. Semoga dari pembelajaran kali ini kita semakin cinta dengan budaya kita, budaya Jawa, budaya Banyumasan. Untuk selanjutnya, kelompok ini masih akan melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar kelas, yakni teman-teman akan melaksanakan pengambilan dokumentasi untuk eksplorasi karakter tokoh wayang yang ada di Museum Banyumas. Untuk bagaimana tata cara ataupun pedoman pelaksanaan pencarian informasi ataupun eksplorasi informasi di Museum Banyumas sudah saya sertakan di dalam LDRU. Jika nanti ada yang mau disampaikan ataupun tanyakan, silakan dapat menghubungi saya. Cukup informatif? Ya, cukup informatif. Jika cukup informatif, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk tanggapannya, terima kasih untuk pertanyaannya pada hari ini. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua sesuai dengan visi dari Universitas Jenderal Sudirman yang tetap mendunia namun tetap mengakar pada kearifan lokal, khususnya budaya Banyumasan. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian sekali lagi. Mohon maaf untuk aktivitas hari ini yang masih banyak kurangnya, akan kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.